Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Toga Malkana Tambunan. Di sini saya dari kelas TD 3A4 dengan NPM 2024102151336. Di sini akan menjelaskan 4 contoh soal dari distribusi uniform, eksponensial, dis gamma dan weibull. Yang pertama ada dis uniform, yang dimana di sini dengan contoh soal, sebuah perusahaan topi membuat satu jenis brand topi yang akan didistribusikan ke toko-toko dengan distribusi uniform dengan kebutuhan maksimum 500 unit dan minimum 1000 unit, 100 unit. Tentukan nilai bilangan acak dari distribusi uniform dengan percobaan, yaitu adalah N14, yaitu alfanya adalah 108 dan ZO-nya 15357 dan M-nya 135. Dengan diketahui seperti ini, dan jawabannya yang pertama kita lakukan adalah menulis tabel seperti ini, yaitu N percobaannya ada sekitar 14 kali karena N yang tadi ada percobaan 14, dan juga ada alfa, ada M, ada A, ada M, ada Z, I kurang 1, Z, I, dan U, X, dan ini adalah nanti hasil yang diperkecil, yang dimana pertama Z ini kita taruh dulu, yang dimana sudah ada keterangan Z ini itu apa. Z ini adalah nilai dari si ZO. Oke, tapi ini kita harus kunci. Setelah dikunci, kita masukin angka-angka ini, yang dimana 108 dari sini, 135 dari mana, dari sini. Oke, jika sudah, baru kita bisa mengerjakan. Z ini kita taruh sini pertama, baru kita bisa naruh selanjutnya ini 81 dari mana sih. Kita ketik rumusnya, itu sama dengan mod, lalu ada sebentar mod, yaitu F9 dari mana, ini 108, lalu H9 nya itu yang mana, number ini 2, ini H9 itu yang mana, yaitu adalah si yang hasil di ZI dikurang 1 ini. Lalu G9 nya itu mana, G9 itu adalah si M 135. Kita enter, dapatkan hasil 81, baru kita bisa diginin ke bawah gitu ya. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Coba yang berubah. Dapatkan hasil seperti ini. Begitupun kalau kita nyari nilai U, yang dimana ini adalah pembagian antara apa, yang dimana 81 dan 135 gitu ya, dibagi, lalu mendapatkan hasil seperti ini, 0,6. bisa di crop ke bawah. Sama ini juga ada rumusnya, yang dimana F9 itu adalah 108, ini si A ditambah si B nya ini 500, lalu H11 itu yang mana sih, ini adalah ini ZI dikurang 1, ini ditambah 1 dikali J9 ini adalah nilai U ini. Kita dapatkan hasil seperti ini, 343,8, harusnya 800 ya, tapi tak kenapa dia malah berubahnya ke desimal seperti ini. Setelah ini kita crop semua sampai 14 percobaan, lalu inilah hasilnya yang diperkecil. Nah, makanya tadi saya bilang entah kenapa ini berubahnya langsung diperkecil ya, harusnya ini 0, nya banyak, dan ini hasil perkecilannya. Jika sudah, kita akan menentukan beberapa percobaan sih. Nah, kita harus cari nih dari si yang diperkecil ini yang ketemu angka sama 343,8 ini, ketemu 343,8. berapa percobaan sih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 5 percobaan makanya saya bedain warnanya, bahwa soal ini dibutuhkan 5 kali percobaan gitu ya. Lanjut, ada distribusi eksponensial, dimana dengan soal didapatkan data arsip di negara Indonesia selama periode 1895 sampai 2020. Diketahui terjadi 16 gempa yang berskala tinggi. Tentukan berapa lama peluangnya kalau gempa ini akan terjadi 2 tahun lagi, dan berapa peluang tidak akan terjadi dalam 10 tahun. Dan kejadian gempa ya 16, sekarang di sini 16. Tentang waktunya dari 1895 sampai 2020. Oke, lanjut. Distribusi eksponensialnya kita harus mencari lambdanya dulu, dimana dengan rumus lambda nilai rentang waktu dari 2020 dikurang 1895 dengan 0,128. Oke, lanjut kita ke soal A. Soal mana? Ini
soal A yang dimana berapa lama peluang bahwa gempa terjadi 2 tahun lagi. Nah, di sini sama dengan berarti P sama dengan 2, dimana 1 dikurang E pangkat delta min delta X, min lambda X. Oke, ini mendapatkan hasil 0,225858. Nah, ini hasil dari mana? Sama dengan rumus sama dengan ekspondis 2 ini dari mana? Dari si P, ini nilai P. Lalu C16 itu apa? C16 itu adalah si 0,128, itu adalah lambdanya. Dan kita harus ngetik di sini true, jangan false. Kita enter. Nah, dapatkan 0,225858. Ini bisa dirubah menjadi formatnya persentase ya. Kita lihat kalau di persentase itu hasilnya 22,59. Jadi dalam 2 tahun tuh sekitar 22,59% gempa ini akan terjadi lagi gitu ya. Dan lanjut soal yang B, dimana berapa lama peluang tidak akan terjadi dalam 10 tahun. Dan di sini berarti P-nya otomatis sama dengan 10, dan kita di sini pakai rumus, sama rumusnya itu adalah 1 dikurang expondotis, lalu 10-nya dari mana, sama lagi itu adalah nilai P, lalu si C16 ini dari mana, itu sama dengan nilai lambda yang ini 0,128, dan ketiknya true, jangan false lagi. Kita enter, dan ini bisa kita rubah menjadi persentase lagi. Hasilnya itu adalah 27,80. Nah, gitu ya. Kita ubah seperti awal lagi. Oke, sudah. Lanjut lagi ke soal distribusi gamma, dimana soal kita terdapat suatu variabel acak kontinu X yang menyatakan suatu ketahanan suatu bearing roda yang dimana dalam ribuan jam yang diberi pembebasan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa 10 dan beta 15, maka berapa probabilitas sebuah bearing roda dapat digunakan selama 120 jam dengan pembebasan dinamik pada putaran kerja tersebut. Nah, di sini sudah saya diketahuinya dulu. Jika sudah, kita buat X-nya itu 120. Kenapa 120? Karena tadi itu ada 120 jam. Jika sudah dibuat 120, mana nih? Nah, 120. Lalu kita harus menghitung peluang gamanya berapa sih yang keluar dari masing-masing jamnya. Di sini kita memakai rumus gamma.this. B13 itu dari mana? B13 itu adalah, kita lihat, B13 itu adalah nilai X atau 1, lalu alfanya ini adalah 10 dan betanya adalah 15, kumulatifnya false. Nah, jika sudah dapat segini, kita korek ke bawah dan dapatkan hasil semua seperti ini. Lalu bisa disimpulkan bahwa kita hitung jumlahnya dengan cara apa? Sum, ketik sama dengan sum, lalu di blok peluang gamanya semua, dapatkan hasil segini, 0,287517383. Dan jadi peluang digunakan sebuah bearing roda selama 120 jam adalah 0,2875117. Jika dibuat grafik bisa mendapatkan grafik seperti ini. Ini adalah grafik ininya. Nah, ini dapatkan dari grafik yang ini. Ini line chart, dan ini dari si bar, kayaknya bar namanya, apa ini ya? Nah, iya inilah. Nah, dapatkan dari sini. Iya, bar. Oke, lanjut soalnya, itu adalah ada distribusi Weibull yang dimana waktu kegagalan layar handphone yang sangat sensitif mengikuti distribusi Weibull dengan alfa 2000 jam dan betanya 0,5. Jadi pertanyaan, berapa probabilitas layar tersebut akan bertahan lebih dari 5000 jam? Berapa waktu rata-rata kegagalannya? Di sini kita ketahui dulu seperti alfa, beta, dan X-nya, yang dimana udah dapat jawabannya segini dengan rumus sama dengan Weibull.this. C8 itu apa? C8 itu adalah si X nya dulu 5000, oke. Lalu 0,5
dan ada C6. C6 itu dari mana? Itu adalah si ini, si 2000, si alfanya. Kita ketik true. Nah, mendapatkan hasil 0,794259. Jadi probabilitas layar handphone lebih dari 5000 jam itu adalah 1 dikurang 0,794259, yaitu adalah 0,205741. Bisa dirubah dalam hitungan persen seperti cara yang tadi dan mendapatkan hasil 20,57. Jadi, dan selanjutnya dulu ada MTTF itu untuk mencari berapa waktu kegagalan dengan rumus C6. C6 itu apa? Sekali lagi kita lihat bahwa C6 itu adalah si A alfanya C6, lalu ketik XP, lalu gamma N 1 tambah 1 dibagi 0,6, mendapatkan hasil 3,00915 jam. Ini saya sudah rubah dan untuk ke dalam jam. Oke Bu, mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah mengoreksi tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.